Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, jumpa lagi bersama saya Dinda Elvira Harahap. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu seorang guru senior dari SD Negeri 027089 Binjai Kota. Nah, saya sudah buat janji dengan beliau. Yuk kita jumpai yuk narasumber kita. Halo Bu, Halo, apa kabar Bu? kabar baik saja Dinda. Dinda apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau merupakan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Emi Warlois. Terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya. Iya. Dinda pernah dengar begini Bu, kemarin ada kegiatan SLC namanya ya Bu. Ibu salah satu pesertanya ya. Iya benar Kalau sekali. boleh tahu, SLC itu apa ya Bu? Gini ya Bu Dinda ya. SLC itu adalah singkatan dari Sekolah Lawan Corona. Ya, ini SLC ini dibuat berdasarkan keadaan kita sekarang ini. Kita sekarang ini kan ada dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Jadi ini ceritanya kita berdiri aja Bu. Nah, kalau gitu kita tempat duduk yuk. Yuk. Di sana ada tempat duduk. Iya, yuk. Mari. Ya. Nah, kita sambung di sini aja ya Bu. Oke, boleh, Maaf ya Bu silakan. kalau sedikit terik Enggak apa-apa. cuacanya gitu. Enggak apa-apa. Oh ya Bu, jadi SLC Sekolah Lawan Corona itu tujuannya apa ya Bu? Ya, tujuannya begini loh Dinda. Sekarang ini kan kita sedang masa pandemi COVID-19. Jadi susunan tatanan pendidikan Indonesia itu udah berubah. Kalau dulu kita tatap muka, sekarang kita harus daring. Atau kalau bagi yang murid-murid yang tidak mempunyai HP, kita melakukan luring. Nah, itu tujuannya untuk membantu anak-anak didik tetap belajar, baik itu secara daring atau secara luring. Oh, jadi dengan begitu nggak ada alasan lagi ya Bu, anak murid itu nggak ada yang belajar di rumah ataupun nggak belajar ya Bu? Walaupun dia nggak punya HP. Iya. Jadi Bu, tadi sudah kita membahas tujuan. Lalu pasti kan ada manfaatnya tuh kan Bu. Itu SLC tuh manfaatnya untuk peserta didik sendiri tuh apa ya Bu? Manfaatnya itu untuk anak didik itu tadi dari yang saya sebutkan tadi, bahwasanya anak didik tetap belajar di rumah, ya, tetap juga menerima haknya sebagai murid menerima materi pelajaran dari gurunya. Itu manfaat untuk anak. Dan kalau untuk guru sendiri yang selama ini gurunya belum mengerti IT, sekarang harus belajar mengenai IT, otomatis kan gurunya harus bisa. Nah, kemudian kalau untuk orang tuanya juga seperti itu, supaya orang tuanya ini lebih memperhatikan anaknya, kemudian juga supaya orang tuanya ini juga bisa belajar menggunakan IT. Itulah yang saya ibu tengok nampaknya yang manfaatnya bagi murid dan orang tua dan guru. Jadi sama-sama mendapat keuntungan, ya kan, dalam kita melaksanakan daring ini, orang tua juga akan bisa menggunakan IT, guru juga bisa, dan anak-anak juga bisa, dan hak anak tetap terpenuhi menerima materi pelajaran dari guru. Berarti selain hak pasti orang tua juga punya tanggung jawab juga ya Iya, Bu. betul. Jadi di dalam SLC ini katanya ada 5 program ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu itu apa saja ya Bu? Di dalam SLC ini memang ada 5 program ya. Itu yang pertama itu adalah Guru Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua adalah Kesepakatan Merdeka Belajar. Itu yang ketiga adalah Asesmen Merdeka Belajar. Yang keempat itu adalah Pembelajaran Jarak Jauh Merdeka Belajar. Dan yang kelima ini adalah Strategi Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan. Kalau boleh tahu bisa Ibu jelaskan secara singkat 5 program ini apa saja ya Bu? Nah, Dan bagaimana? kalau tadi Ibu yang pertama tadi adalah Guru Merdeka Belajar, itu artinya di sini guru tidak lagi dibebani dengan penuh administrasi kelas, administrasi program, RPP segala macam, itu sudah istilahnya sudah dikurangi ya, karena gurunya sudah merdeka mengajar kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kesepakatan mereka belajar, dalam arti gini, kita di kelas itu akan membuat piket gitu, kemudian kita sepakat sama anak-anak ini,
anak-anak kita mau membentuk piket ini, piket ini kita mulai dari jam 7 itu harus kamu hadir ke sekolah. Nah jadi bagaimana anak-anak setuju? Nah nanti kan anak-anak kan menjawab, ada yang bilang setuju, dan pasti anak-anak bilang setuju karena sudah kita motivasi. Nah baru kalau mereka bilang setuju, baru kita membuat kesepakatan membuat daftar piket. Nah begitu juga dengan orang tua. Sebelum kita mengadakan daring, kita juga buat kesepakatan dengan orang tua. Bu, kami mau belajar tentang penampakan alam, Bu, kan gitu. Nah, kemudian ya, jadi nanti tolong Ibu berikan contohnya. Di dekat rumah Ibu kan ada penampakan alam, ada Bu, ada sungai, ada ini. Nah, di situ nanti peran orang tua, keterlibatan orang tua di dalam satuan pendidikan. Nah, yang ketiga ini adalah asesmen formatif Merdeka Belajar. Artinya gini, walaupun nanti anak-anak kita ini belajar di rumah dengan daring, tetap kita beri evaluasi. Nah, setelah kita buat formatif, kita evaluasi, nah baru kita buat lagi refleksi. Apakah anak ini akan kita ulang tetap belajar dengan materi yang ini, atau kita melanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan formatif Merdeka Belajar, asesmen formatif Merdeka Belajar. Ya. Yang keempat itu Din, yaitu pembelajaran jarak jauh Merdeka Belajar. Ini yang kita lakukan kan? Nah, bagi murid kita yang orang tuanya mampu, mereka bisa menggunakan HP. Maka kita lakukanlah daring. Kita daring dari sekolah, anak-anak belajar di rumah. Nah, kita lihat lagi, ada juga orang tua murid yang mengeluh. Bu, kami nggak punya HP. Nah, jadi solusinya gimana? Anak-anak kita panggil ke sekolah untuk menerima materi pelajaran. Itu bagi yang tidak mempunyai HP. Dan ada lagi yang kesulitan guru kelas 1. Nah, ini anak kelas 1 rasanya nggak mungkin untuk daring. Nah, satu. Yang kedua, orang tua murid ini tadi pada bekerja semua pagi. Jadi bagaimana mereka untuk mendampingi anaknya untuk daring? Nah, mereka itu meminta kepada kepala sekolah, meminta kepada sekolah supaya gurunya mau mendatangi muridnya membuat kelompok belajar. Artinya kita mengadakan luring. Jadi kunjung guru atau pokoknya guru mendatangi murid lah, intinya seperti itu. Mengajar kelompok belajar. Guru kunjung. Nah, jadi itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini Dinda, yaitu strategi pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan. Nah ini itulah tadi perannya orang tua tadi. Bahwasanya kita belajar daring di rumah, orang tua harus mendampingi. Nah kemudian kan guru nggak mungkin di daring itu membawa contoh media. Nah maka di sini ini orang tua lah yang berperan memberi contoh media yang ada di sekitar mereka. Nah itu dia tadi yang kelima, kerjasama antara orang tua, guru dan murid. Dan arti kata sebelum kita daring kita udah kasih tahu bahannya kepada orang tua, ini tolong dibantu di rumah, seperti itu. Nah, sangat menarik sekali ya Bu. Dalam diskusi ini Dinda sangat tertarik dengan namanya perlibatan orang tua. Kita diskusikan ini fokusnya ke sini saja ya Bu. Oke, boleh. Nah, jadi kalau perlibatan orang tua itu yang seperti apa ya Bu? Gini Dinda, orang tua ini kita libatkan di dalam situasi pendidikan kan, karena pertama memang anak-anak kan belajar di rumah. Itu kita libatkan orang tua satu pertama ya. Orang tua ini merupakan sumber belajar bagi anak-anak. Yang kedua, orang tua ini merupakan pelajar. Yang ketiga, orang tua ini sebagai pendukung anak dalam belajar. Nah, ini artinya gini loh. Orang tua sebagai sumber belajar itu tadi. Kita udah ngasih materi bahwasanya penampakan alam. Nanti kita tanya, di dekat rumah Ibu ada sungai nggak? Jadi Bu, bisa tolong Ibu jelaskan lebih rinci bagaimana sih perlibatan orang tua itu untuk anak tersebut bisa belajar di rumah gitu. Bisa dijelaskan Bu? Contohnya gini ya Dinda. Sebelum kita memberikan materi kepada anak, contoh nih ya, penampakan alam. Kebetulan kita berada di tepi sungai nih, ini penampakan alam alami. Ini kebetulan ini ada taman, ada tempat olahraga, ini ada penampakan alam buatan. Nah sebelum kita materi itu kita sampaikan kepada anak, terlebih dulu kita WA atau hubungi orang tua. Bahwasanya kita akan memberikan materi tentang penampakan alam. Nah di sini orang tua menjadi sumber belajar anak. Jadi artinya gini, kita nanti memberi tugas nih kepada anak. Lalu kan nanti kita bilang, nah udah kita kerjasama nih orang tua, nanti tolong ya Bu sebutkan contohnya, berikan contohnya, tunjukkan contohnya, seperti itu. Tentunya nanti kan orang tuanya kan menyebutkan, ini belakang kita ini ada sungai nih nak, inilah namanya penampakan alam alami.
Ini dekat kita nih, dekat rumah kita nih ada taman, ada tempat olahraga. Ini namanya penampakan alam buatan. Itulah seperti itulah contohnya. Bahwasanya orang tua itu sebagai sumber belajar. Nah, kemudian orang tua sebagai pelajar ini contohnya gini loh. Anak kelas 1. Nah, anak kelas 1 itu kan begitu dibawa ke sekolah, kita dudukkan kan enggak dia langsung ditinggal. Sampai 3 hari atau seminggu itu kan masih ditunggui sama orang tuanya. Otomatis kan orang tuanya ikut sebagai pelajar. Nah, jadi dia mendengar keterangan guru. Nanti dia juga ikut, apa Bu kita belajar besok Bu, apa Bu kita belajar anak nanti, kan masih ikut campur orang tuanya. Berarti siapa yang belajar? Yang jadi pelajar orang tua. Nah, itu dia contohnya yang kedua. Contohnya yang ketiga yaitu bahwasanya orang tua itu adalah sebagai pendukung. Nah, tadi kan kita cerita tentang daring. Nah, dalam daring ini kita harus butuh handphone. Kalau dia nggak punya internet, tentu kita butuh pulsa. Nah, orang tua inilah sebagai pendukungnya. Orang tua yang menyediakan handphonenya, orang tua yang menyediakan internetnya atau pulsanya. Nah, inilah yang maksud dengan bahwasanya orang tua itulah sebagai pendukung belajar anak. Berarti menarik sekali ya, perlibatan orang tua bukan hanya membawa anak dari sekolah, tanggung jawab guru supaya anak tadi pintar, kan ibaratnya gitu ya kan Bu. Berarti orang tua juga harus terlibat ya Bu. Iya, harus memfasilitasi karena keadaan pandemi sekarang ini. Nah, ini orang tua harus mendukung, memfasilitasi kebutuhan anak waktu belajar daring. Kira-kira Bu, dalam komunikasi dengan orang tua, poin-poin apa sih Bu yang harus diperhatikan? Dalam kita berkomunikasi dengan orang tua itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, berkomitmen. Artinya gini, kita jujur, berkata itu yang benar. Kita berkata apa adanya. Nah, itu loh. Jadi orang tua tidak bosan gitu. Memang tertarik dia kan. Kemudian yang berikutnya itu berargumentasi. Artinya kita berargumentasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga itu adalah Dinda, bermakna. Artinya gini, apa yang kita ucapkan itu memang ada manfaatnya, kan gitu. Bermakna itu artinya seperti itu, memang ada gunanya bagi orang tua dan bagi anak didik tersebut. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang tua, ya 3 hal ini harus kita perhatikan. Berargumentasi, bermakna, kemudian satu lagi tadi, kalau berargumentasi tadi kan boleh secara lisan, boleh secara tulisan. Nah, kemudian bermakna tadi, kemudian apa tadi, berkomitmen, itu yang paling penting. Jujur apa adanya, bicara apa adanya, yang fakta-fakta. Nah, gitu, jangan yang fiktif-fiktif, mereka nggak mau gitu. Iya. Nah Bu, kan ngomong-ngomong tuh kan berkomunikasi, katanya kan ada masuk dalam 5M ya Bu, 5M memanusiakan manusia kalau tidak salah. Bisa Ibu jelaskan kembali apa itu 5M? 5M itu ya, itu ada 5 kategori yang harus kita ketahui. Satu yaitu memanusiakan hubungan. Yang kedua itu adalah memahami konsep. Yang ketiga itu adalah membangun keberlanjutan. Yang keempat memberi tantangan atau memiliki tantangan. Yang kelima ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar orang tua atau rumah atau sekolah anak. Nah, itulah dimaksud dengan 5M tersebut. Nah, ini kan yang terakhir kan Bu. Bisa tidak Bu jelaskan sedikit saja biar untuk kami pun mengerti ya kan bagaimana 5M itu sebenarnya. 5M tadi yang pertama itu adalah memanusiakan hubungan. Itulah tadi Ibu katakan. Kita membuat daring itu kan harus mempunyai fasilitasnya seperti handphone, internet atau pulsa. Nah, kan nggak semua orang tua memiliki. Nah, kemudian karena orang tua nggak memiliki, kita nggak boleh paksa loh. Nah, inilah namanya memanusiakan manusia. Lalu kita bagaimana usaha kita? Anak kita datangkan sekolah. Nah, di situ kita di sekolah kita memberikan materi. Atau kebetulan ini ya, kalau kelas 1 tadi sudah Ibu ceritakan, orang tuanya kebetulan bekerja semuanya, nggak bisa mendampingi anaknya daring. Mereka meminta supaya sekolah mengadakan luring. Nah, otomatis gurunya yang harus mendatangi murid untuk belajar. Nah, ini yang dimaksud dengan memanusiakan hubungan. Yang kedua itu tadi adalah memahami konsep. Artinya gini, guru kan akan membuat daring, mengadakan daring. Itu guru harus memahami konsep yang akan materi yang diberikan kepada siswa atau yang akan kita sampaikan kepada orang tua. Itu dia yang dimaksud memahami konsep tadi. Gurunya dulu harus paham, baru kita tularkan sama orang tua, baru tularkan sama anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membangun keberlanjutan. Artinya gini, kita kan sekarang kita memberi materi tentang penampakan alam. Nah, jadi PR yang kita kasih ini ya berhubungan dengan materi kita itu.
Nah, jadi kita memberi soal ya tentang kenampakan alam. Jadi kan berkelanjutan dia di rumah. Nah, kemudian kan yang keempat ini Din, ini memiliki tantangan. Artinya gini loh. Soal kita itu tadi memiliki tantangan. Artinya gini. Kalau kita tentang penampakan alam tentang sungai ini, lalu kita di situ buat soal begini. Coba kamu catat atau kamu perhatikan komunitas apa aja yang ada di dalam sungai. Nah, kan itu kan memiliki tantangan kan? Nah, kan tuh dia akan meninjau apa yang ada ya. Oh, ada rumput ini, oh ada ikan, oh ada ini ya. Nah, ini namanya tantangan. Kemudian yang kelima ini adalah memberdayakan lingkungan sekolah anak atau memberdayakan lingkungan yang ada di rumah. Tadi kan sudah kita beri informasi sama orang tua murid, kita mau belajar tentang penampakan alam. Nah, kemudian ya orang tuanya yang akan mencari contoh-contoh dari penampakan alam itu yang mana, penampakan alam buatan itu yang mana. Nah, ini namanya memberdayakan lingkungan rumah anak. Nah, tentunya kalau orang tuanya berada di sekitar sini, mereka lebih gampang menjelaskannya, melihat keadaan seperti ini. Nah, apalagi kita ini ada sungai, ini kita ada taman, ada tempat olahraga. Enggak, mari kita olahraga sebentar ya biar kurus. Iya, Iya. benar-benar sekali. Dimanfaati ya, Bu. Iya, dimanfaati gitu. lokasi kita ini. Iya, benar sekali. Nah, berakhir sudah perjumpaan kita ya kan, Bu. Diskusi Iya, kita betul. ini, bincang-bincang kita ini. Saya banyak terima kasih pada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan. Mudah-mudahan semua ini juga bisa bermanfaat untuk guru-guru muda, bahkan guru-guru yang belum memahami SLC ini ya, Bu. Betul. Mudah-mudahan paham. Iya. Setelah mendengar berita apa ini acara kita ini Penjelasannya, bisa lebih paham lagi. Iya, benar sekali. Sekian diskusi kita hari ini. Semoga pengalaman dari beliau, Ibu Emi Warlis ya, Bu, menjadi contoh baik buat kita semua. Saya harapkan diskusi kita ini yang berjalan lancar ini, saya harapkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, pakai lagi maskernya, Bu. Silakan.